Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi fis sirri wal alan, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, wajib kita imani dan wajib kita yakini bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan akhirat. Manusia setelah kematiannya di dunia akan masuk ke dalam alam kubur, alam barzakh, dan di ujung-ujungnya akan masuk ke alam akhirat dan dihisab di yaumil qiyamah nanti. Al-Quran menegaskan wabil akhiratihum yuqinun. Akhirat itu wajib diyakini betul bahwa akhirat itu ada dan kita wajib mengimaninya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu pada kesempatan khutbah yang singkat ini, marilah kita renungkan sebuah kata yang dikemukakan oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Beliau Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, di dalam bagian muqaddimahnya beliau mengemukakan, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Imam Ghazali dengan tegas berani mengatakan, man a'ana ala maksiatin, barang siapa yang mendukung kemaksiatan, barang siapa yang mengajak kemaksiatan. Man a'ana ala maksiatin, kata maksiat di sini isimnya adalah isim nakirah. Karena itu kata maksiatin di sini sangat luas artinya. Man a'ana ala maksiatin bisa berarti kemaksiatan. A'ana maksiatin bisa berarti kemungkaran. A'ana ala maksiatin bisa berarti kecurangan. Barang siapa yang menunjukkan, mengajak kedzaliman, kecurangan, kemungkaran, kemaksiatan, kata Imam Ghazali, walau bisyatri kalimatin, kendati pun menunjukkannya itu, kendati pun mendukungnya itu bisyatri kalimatin, dengan sepotong kata, bisyatri kalimatin, dengan sepotong kalimat, kana syarikan lahu fiha, maka orang itu
Menurut Imam Ghazali dihukumi sama orang yang berbuat kecurangan itu, dihukumi sama dengan orang yang berbuat kedoliman itu, dihukumi sama dengan orang yang melakukan perbuatan maksiat itu. Kana syarikan lahu fiha, dia termasuk orang yang berbuat kemaksiatan itu, kendati pun dia cuma menunjukkan, kendati pun dia itu cuma menolong orang untuk bermaksiat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam bahasa populer dikenal dengan turut serta melakukan. Orang yang turut serta melakukan itu dihukumi sama dengan orang yang melakukan. Jadi kalau ada terjadi pembunuhan, orang yang kemudian meminjamkan alat pembunuhnya, orang yang kemudian menolong, memberi kesempatan agar terjadi pembunuhan, maka orang itu dihukumi sama dengan orang yang membunuh. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, hati-hati saudaraku dalam berucap, hati-hati saudaraku dalam bermedsos, hati-hati dalam mendukung. Termasuk di dalam bermedsos itu, jangan sampai jari kita turut serta menyebarkan berita fitnah, menyebarkan berita hoaks yang sehingga kemudian terjadi hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan masyarakat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya adalah apa yang mendasari Imam Ghazali sampai berani mengatakan man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang mendukung kecurangan, barang siapa yang mendukung kemaksiatan, barang siapa yang mendukung kemungkaran, kendati pun dukungan itu hanya disebutkan dengan persetujuan saja, kendati pun dukungan itu diberikan hanya dengan tanda tangan saja, kata Imam Ghazali, dia termasuk orang yang melakukan kecurangan itu. Pertanyaannya kembali, apa yang mendasari Imam Ghazali itu sehingga berani mengatakan bahwa dukungan separuh kata, dukungan sepotong kata itu sama dengan orang yang berbuat kedoliman itu atau kecurangan itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Menurut Al-Fakir yang pertama ada Al-Quran, ada ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebajikan, kendati pun kebajikan itu hanya seberat biji sawi, kendati pun kebajikan itu hanya seberat atom, khairan yarah, maka dia akan menerima balasan, akan melihat balasan kebaikan yang dia perbuat, kendati pun perbuatan kebaikan itu hanya seberat biji sawi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kecurangan, berbuat kedoliman, berbuat kemungkaran, kendati pun kecurangan itu hanya seberat biji sawi, kendati pun kedoliman atau kemaksiatan itu atau kejahatan itu hanya seberat biji sawi, syarran yarah, dia akan menerima balasan, akan mendapatkan balasan setimpal dengan berat yang dilakukannya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Senada dengan Imam Ghazali, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau di dalam kitab Risalatul Mudzakarah fi Jazail A'mal, dalam bab tentang balasan amal, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan waqad alimta ulul qulubis salimah. Ketahuilah oleh kalian, ulul qulubis salimah, orang-orang yang memiliki hati yang sehat, memiliki hati yang waras, wal uqulil mustaqimah, dan orang-orang yang memiliki akal yang lurus, akal yang sehat, akal yang waras, akal yang jernih. Kata Alwi Al-Haddad, annahum yadzuna ma ya'malun,
Mereka itu mengerti apa yang dia perbuat. Mereka itu tahu akibat apa yang mereka perbuat. Annahum yajzuna ma ya'malun. Dia itu tahu bahwa apa yang dia perbuat itu akan berakhir apa, itu dia tahu. Ma ya'malun, dia pasti tahu perbuatan yang diperbuatnya itu. Jika perbuatan itu adalah perbuatan kecurangan, jika perbuatan itu adalah perbuatan kezaliman yang dia perbuat, dia tahu. Wa yahsuduna ma yazra'un. Dia akan memetik buah perbuatan yang dia perbuat itu. Wa yahsuduna ma yazra'un. Dia akan memanen apa yang dia tanam. Kama yudayyinuna yudanun. Bahwa dia akan menerima balasan setimpal sebagaimana investasi yang dia berikan. Dia akan menerima balasan sebagaimana pengorbanan yang dia korbankan. Kama yudayyinuna yudanun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu sepotong kata yang berbuah dosa ini sangatlah perlu kita perhatikan. Karena dengan tegas Allah menegaskan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi hal inilah yang perlu kita perhatikan, karena nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu kemudian alasan yang kedua, kenapa Imam Ghazali itu berani mengatakan bahwa sepotong kata man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan man da'a ila dhalalah. Barang siapa yang menunjukkan ke jalan kesesatan. Kata dolalah di sini adalah kembali isim nakirah, sehingga kata dolalah itu bisa berarti kesesatan, bisa berarti kemaksiatan, bisa berarti kezaliman, bisa berarti kecurangan dan perbuatan-perbuatan dolalah yang lainnya. Kana alaihi minal ismi mithlu athami man tabi'ahu. Dia akan memperoleh dosa sama seperti dosanya orang yang mengerjakan kezaliman itu. La yanqus dalika, tidak akan berkurang sedikit pun min athamihim syai'a, dari perbuatan dosa yang orang-orang mereka perbuat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka pada bagian akhir dari khutbah ini ingin saya tegaskan kata Imam Muhammad Sya'rawi. Beliau menegaskan in lam taqta qaulal haq fala tusaffaq lil batil. In lam taqta qaulal haq, jika engkau tidak bisa mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, kata Imam Sya'rawi, fala tusaffaq lil batil, janganlah engkau mendukung kezaliman, janganlah engkau mendukung kecurangan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Senada dengan Imam Sya'rawi tadi, Sayyidina Ali karramallahu wajhah menegaskan di dalam kata-kata mutiaranya, beliau mengatakan khina sakata ahlul haq anil batil tawahhama ahlul batil annahum alal haq. Khina sakata ahlul haq anil batil, tatkala para pengusung kebenaran itu diam saja terhadap merebaknya kebatilan, diam saja terhadap merebaknya kecurangan, diam saja terhadap merebaknya kebongkaran, diam saja terhadap merebaknya kemaksiatan. Khina sakata anil batil, bahayanya adalah kata Imam Ali, tawahhama ahlul batil annahum alal haq. Mereka orang-orang yang berbuat kedoliman, yang berbuat kecurangan, yang berbuat kemungkaran, yang melanggar konstitusi, annahum alal haq, mereka itu merasa berada di jalan yang benar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, jika kita adalah seorang ulama, jika kita seorang kiai dan ustadz, jika kita seorang ilmuwan, jika kita memang mengerti bahwa yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah kebatilan, kezaliman dan kecurangan, wajiblah bagi kita untuk mengingatkan agar mereka mengerti bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan batil, agar mereka mengerti bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang salah, sehingga mereka
bisa menyadari bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan batil. Kalau tidak diingatkan, mereka menyangka bahwa kebatilan yang dia lakukan, pelanggaran konstitusi yang dia lakukan, mereka itu menyangka bahwa itu adalah perbuatan yang benar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai penutup, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita bangsa Indonesia agar tetap rukun, tetap damai, dan tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara kita, sehingga kita akan dapat mendapatkan pemimpin yang soleh dan baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.